Iso merupakan admiral baru di jajaran petinggi angkatan laut yang baru bergabung di masa time skip melalui jalur yang disebut dengan World Military Draft. Sejauh yang kami pahami, World Military Draft merupakan semacam seleksi terbuka bagi siapa saja yang ingin mengisi 2 kursi admiral yang ditinggalkan oleh Aokiji yang memilih resign dari angkatan laut dan Akainu yang naik pangkat menjadi fleet admiral. Oleh karena ini adalah seleksi terbuka, semua orang, baik dari dalam angkatan laut sendiri ataupun dari luar, boleh mengikutinya, termasuk para rear admiral dan vice admiral yang ingin naik pangkat secara instan. Nah, jika dilihat dari pangkatnya, seharusnya para vice admiral inilah orang-orang yang power levelnya paling mendekati para admiral. Salah 2 dari mereka seharusnya bisa diangkat secara sepihak oleh petinggi pemerintah dunia untuk menduduki 2 kursi admiral yang kosong. Namun kenapa pemerintah dunia justru memilih melakukan seleksi terbuka melalui World Military Draft? Mungkinkah itu berarti kalau beda kekuatan antara para vice admiral dengan admiral di era ini terlalu jauh? Mungkin. Nah, pada manga One Piece chapter 713, Fujitora bilang dia masih baru di angkatan laut. Dia tidak bilang masih baru menjadi admiral, tetapi masih baru di angkatan laut. Itu artinya, sebelum mengikuti World Military Draft, Fujitora bukanlah anggota angkatan laut. Dia bukanlah hasil kaderisasi marin seperti Aokiji, Akainu, ataupun Kizaru. Di chapter yang sama, chapter 713, Doflamingo bilang Fujitora dan Green Bull adalah monster, yang menunjukkan kalau kekuatan kedua admiral baru angkatan laut ini sangatlah mengerikan. Tapi yang paling menarik adalah perkataan Fujitora setelah dia menarik sebuah meteor dari angkasa. Dia bilang dia hanya sedang mengetes ability-nya. Jadi mungkinkah pernyataan Fujitora ini adalah petunjuk kalau sebelum menjadi admiral, Fujitora bukanlah seorang death user? Dia hanya seorang pendekar pedang tunanetra yang bertarung dengan mengandalkan seni berpedang dan kekuatan haki? Yang itu berarti kekuatan raw Fujitora memang sudah monster dari sononya. Kemudian setelah lolos menjadi seorang admiral, dia baru mendapatkan hadiah buah iblis Zushi no Mi untuk membuat kemampuannya menjadi semakin monster. Who knows? Nah, jika Fujitora bukanlah didikan angkatan laut dan tentu saja bukan seorang kapten bajak laut karena lowongan kerja yang dia lamar adalah admiral, jadi tidak mungkin seorang kapten bajak laut diizinkan untuk mendaftar. Lalu kira-kira Fujitora itu siapa sebelum dia menjadi admiral? Inilah yang kemudian memunculkan spekulasi kalau Fujitora sebenarnya adalah anggota pasukan revolusi. Tapi nanti dulu, jika Fujitora adalah anggota pasukan revolusi, seharusnya Sabo tidak perlu bertarung menghadapinya saat di Dressrosa, bukan? Kecuali jika Sabo tidak tahu kalau Fujitora adalah anggota pasukan revolusi. Tapi masa iya orang nomor 2 di dalam pasukan revolusi tidak tahu anggotanya? Nah, jika Fujitora bukan didikan angkatan laut, bukan bajak laut, dan bukan anggota pasukan revolusi, lalu siapa dia? Kenapa ada orang yang memiliki kekuatan seperti monster tetapi bukan bagian dari 3 komunitas tersebut? Pertanyaan ini mungkin akan sedikit menemukan titik terang jika kita baca kembali manga One Piece chapter 799. Di chapter tersebut, Fujitora bilang dia sengaja membutakan kedua matanya karena dia sudah muak melihat korupsi dan ketidakadilan merajalela di negeri ini. Bayangkan, kenapa seorang manusia berkekuatan monster seperti Fujitora malah memilih membutakan matanya sendiri karena muak melihat korupsi yang merajalela, bukannya menggunakan kekuatan monsternya tersebut untuk mengoplok para koruptor di negerinya. Kalau saya punya kekuatan monster seperti Fujitora, saya pasti sudah pergi ke Senayan tuh. Dengan logika yang semacam itu, maka bisa kita tarik kesimpulan kalau mungkin sebelum bergabung dengan Angkatan Laut, posisi Fujitora adalah sama seperti Kiros atau Dalton, yaitu seorang komandan pasukan kerajaan. Komandan pasukan kerajaan sebagian besar adalah orang terkuat di kerajaan yang bersangkutan. Kiros adalah gladiator terkuat di Dressrosa, dan Dalton dulunya adalah tentara terkuatnya Wapol. Meskipun demikian, meskipun menyandang titel sebagai orang terkuat di dalam kerajaannya, kita ambil contoh Dalton, dia tidak bisa begitu saja menendang dan mengoplok Wapol. Jabatan politiknya memaksanya untuk tidak bisa berbuat apa-apa melihat kesewenang-wenangannya Wapol. Nah, kami pikir posisi serba salah itulah yang dulu juga dialami oleh Fujitora. Dia adalah seorang komandan pasukan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang korup dan lalim. Meskipun muak melihat tingkah pola rajanya yang tidak karuan, jabatan politik Fujitora memaksanya untuk tetap diam saja. Maka dari itu, begitu ada kesempatan menjadi admiral melalui World Military Draft,
Fujitora memutuskan untuk langsung mendaftarkan diri dengan harapan jika dia bisa menduduki posisi sebagai seorang admiral, dia jadi punya kuasa yang lebih besar untuk bisa memberikan sumbangsih baik secara langsung ataupun tidak langsung guna mengurangi jumlah koruptor yang ada di Indonesia. Atau paling tidak, dengan menjadi seorang admiral, Fujitora jadi punya kuasa untuk melindungi warga dari tingkah pola raja yang lalim. Karena para raja lokal tidak punya wewenang untuk menyuruh-nyuruh atau melarang-larang seorang admiral. Tapi dia lupa satu hal. Di dalam struktur organisasi pemerintah dunia masih ada raja-raja internasional, yaitu para Ten Ryubito yang bisa memerintahnya seenak jidat mereka sendiri. Kemudian setelah mendengar cerita Smoker tentang apa yang sebenarnya terjadi di Alabasta 2 tahun yang lalu, Fujitora jadi semakin termotivasi untuk mendukung gagasan pembubaran sistem Shichibukai. Yang jadi pertanyaan sekarang, Fujitora itu mantan komandan pasukan dari kerajaan mana? Pertanyaan ini kemudian memunculkan satu spekulasi yang sangat kuat yang menyebutkan kalau mungkin Fujitora berasal dari kerajaan Wano. Mengingat Wano selama 20 tahun terakhir dipimpin oleh seorang raja yang kucluk. Dan Fujitora adalah seorang pendekar pedang dengan gaya berpakaian yang terlihat mirip-mirip seperti samurai Wano. Hal semacam ini mungkin saja terjadi. Tapi nanti dulu, sejauh yang kami temukan, para karakter yang asli berasal dari negeri Wano yang diperkenalkan setelah time skip memiliki nama-nama yang ditulis menggunakan huruf kanji. Sementara nama asli Fujitora, yaitu Izo, ditulis menggunakan huruf katakana. Pengecualian untuk Izo, meskipun dia berasal dari Wano, tetapi nama ofisialnya ditulis menggunakan huruf katakana. Hal ini terjadi mungkin karena Izo sudah diperkenalkan sejak sebelum time skip. Jadi konsep penulisan nama samurai Wano yang menggunakan huruf kanji tidak berlaku bagi Izo. Maka dari itu, menurut kami, besar kemungkinannya kalau Fujitora bukan berasal dari negeri Wano, tapi dari kerajaan lain yang pastinya berafiliasi dengan pemerintah dunia, karena dia bisa mengikuti World Military Draft. Sementara Wano tidak. Nah, terkait dengan masalah ini, dalam Vivrekat Databook Volume 7 yang rilis bulan September tahun 2019, disebutkan kalau Izo berasal dari Grand Line. Jadi sekarang asal-usul Izo bisa dikerucutkan menjadi seorang mantan komandan pasukan salah satu kerajaan yang berada di Grand Line, yang mana raja dari kerajaan tersebut adalah raja yang korup dan lalim. Nah, Grand Line itu terbagi menjadi dua, yaitu wilayah Paradise dan wilayah New World. Wilayah yang paling ganas di antara keduanya adalah wilayah New World. Jadi besar kemungkinannya kalau kerajaan tempat asal Fujitora berada di New World, karena warrior yang kuat biasanya lahir di wilayah yang konfliknya ganas. Masalahnya sampai saat ini baru ada beberapa nama kerajaan saja yang diketahui berada di New World, yaitu Wano Kuni, Dressrosa Kingdom, Cloudance Kingdom, Mogaro Kingdom, Doirena Kingdom, Majiatsuka Kingdom, dan Elbaf. Jadi kampung halaman Fujitora mungkin adalah salah satu dari kerajaan-kerajaan tersebut. Atau mungkin Eiichiro Oda nanti akan memperkenalkan satu kerajaan yang baru lagi sebagai kampung halaman Fujitora. Tapi kemungkinan besar lokasinya tetap akan berada di New World. So, piye menurut Mecah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami juga menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.